Manusia tidak segan-segan membela orang yang mereka takuti daripada membela orang yang dia cintai. Karena rasa cinta diikat dengan kewajiban. Dan karena manusia pada dasarnya egois, maka pada saat mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, rantai tersebut akan putus. Sementara ketakutan akan dipertahankan oleh hukuman yang tidak pernah gagal. Surat-surat dari Machiavelli yang diberi judul Il Principe ini kemudian menjadi buku panduan bagi para diktator. Bahkan, tersiar kabar bahwa Napoleon selalu tidur dengan menaruh buku ini di bawah bantalnya. Tampaknya, ajaran dari Machiavelli ini sangatlah relevan untuk kita terapkan dalam hubungan sosial di era modern ini. Dengan melihat kenyataan bahwa seberapa banyak kita dikecewakan oleh orang-orang yang kita cintai. Kemudian Anda berdalih bahwa dalam titik tertentu, orang-orang yang takut akan bangkit melawan ketakutan itu sendiri. Dan pada saat itulah sosok yang ditakuti akan dipreteli seluruh keperkasaannya. Lantas, bagaimana jika sosok yang ditakuti bukanlah orang yang dibenci? Ditakuti tentu berbeda dengan dibenci. Tepat seperti demikian anjuran Machiavelli, bahwa pemimpin yang kuat dan langgeng adalah pemimpin yang ditakuti, namun tidaklah dibenci. Machiavelli secara realistis tidak mengharuskan seorang diktator disukai, tetapi cukup agar ia tidak dibenci. Tampaknya argumen Machiavelli ini tidak diragukan lagi ketepatannya. Namun jangan terburu-buru merubah diri Anda menjadi sosok bengis yang menakutkan. Mak Harto berkuasa 32 tahun dan Gus Dur hanyalah 2 tahun. Namun ketika membandingkan kedua sosok tersebut, tentulah nama Gus Dur mengungguli Pak Harto di bidang kebebasan pers, toleransi, dan kebinekaan. Atau mari kita tanyakan kepada para perawat di panti jompo, seberapa banyak kakek dan nenek mereka disingkirkan oleh keluarga kandung mereka, segera setelah usia memereteli semua fitur pada dirinya yang membuat orang-orang takut. Atau kita tanyakan pula pada para psikolog, seberapa banyak penyimpangan seksual, mental, dan emosional dari anak-anak yang dibesarkan dalam ketakutan. Egois dan jahat, demikianlah sifat dasar manusia menurut Machiavelli. Dari pemahaman dasar tersebut, maka makna cinta oleh Machiavelli direndahkan hanya kepada hasrat dan naluri, sehingga cinta menurutnya hanyalah serangkaian kewajiban, berpadu dengan paham materialistis yang kemudian mengkerangkeng cinta dalam dimensi ruang dan waktu. Sebagai perbandingan dari pemikiran Machiavelli, marilah kita telusuri pemikiran Jalaluddin Rumi. Sebagai seorang sufi, Jalaluddin Rumi menempatkan cinta sebagai bentuk ekstasi dan kegilaan pada sosok yang dicintai. Sebuah pemahaman yang diilustrasikan dalam kisah Laila Majnun. Memberi yang terbaik pada sosok yang dicinta bukanlah ikatan kewajiban, melainkan sebuah kesenangan tanpa hasrat untuk mendapatkan balasan. Seperti sikap Majnun pada Laila, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Majnun adalah sosok pria yang bucin brutal. Sebab sosok yang dicinta bukanlah manusia, melainkan sang pencipta itu sendiri, pemilik langit dan bumi. Kebaikan, keikhlasan, empati, dan belas kasih kepada sesama manusia adalah bentuk rasa cinta pada Tuhan. Bucin pada sang pencipta tidaklah pernah mengecewakan. Menempatkan pencipta sebagai orientasi, sekaligus pemandu hidup juga menjadi pegangan tokoh-tokoh besar lainnya. Seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Cicero, juga Marcus Aurelius. Atau nama-nama tokoh besar yang tidak berbeda jauh dengan generasi kita, seperti Mahatma Gandhi dan Bunda Teresa, yang semuanya tetap hidup dalam keagungan. Ringkasnya, menjadi orang yang ditakuti adalah menjadi manusia jangka pendek. Sedangkan, menjadi orang yang dicintai adalah perjalanan manusia menuju keabadian. Meskipun badan dan tulang belulang musnah bersatu dengan tanah, namanya akan menjulang tinggi menembus langit.